Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kritik arsitektur dengan judul tugas karya kritik arsitektur pada bangunan publik, fungsi peribadatan dan fungsi hiburan. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Yoga Sugawa, yang kedua Kristanya Tendean, dan saya sendiri Kevin Anter. Kita masuk ke latar belakang. Kegiatan dalam mengkritisasi suatu bangunan merupakan suatu hal yang umum pada dunia arsitektur. Kritik arsitektur bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan objek pada arsitektur melalui beberapa perspektif arsitektural. Yang pelaksanaan kritik kali ini menggunakan metode kritik evokatif pada bangunan fungsi publik, hiburan, dan kritik depiktif untuk fungsi publik peribadatan. Metode kritik evokatif adalah kritik yang membangkitkan rasa, mengunggah pemahaman intelektual atas makna yang dikandung pada suatu bangunan, sehingga kritik ini tidak mengungkap suatu objek itu benar atau salah, melainkan pengungkapan pengalaman perasaan akan ruang. Metode kritik depiktif cenderung tidak dipandang sebagai sebuah bentuk kritik karena ia tidak didasarkan pada pernyataan baik atau buruk sebuah bangunan, sebagaimana tradisi dalam kritik kesenian yang lain. Metode kritik ini menyatakan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di sana. Objek yang dipilih yaitu memiliki fungsi berdasarkan kriteria, yaitu bangunan yang bersifat publik pada bangunan Mega Trade Center atau MTC Manado, dan bangunan yang memiliki fungsi peribadatan pada bangunan gereja GPDI Samratulangi. Dalam karya kritik arsitektur ini juga berlandaskan pada teori-teori dan tipologi bangunan objek yang ada. Kita masuk dalam teori arsitektur. Yang pertama, tipologi shopping mall atau pusat perbelanjaan. Fungsi pusat perbelanjaan. Pengertian dari pusat perbelanjaan adalah kompleks toko retail dan fasilitas yang direncanakan sebagai kelompok terpadu untuk memberikan kenyamanan berbelanja yang maksimal kepada pelanggan dan penataan barang dagangan yang terekspos secara maksimal. Menurut International Council of Shopping Center tahun 2013, pusat perbelanjaan sendiri memiliki arti sekelompok pengusaha, eceran, retailer, dan kegiatan komersil lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dioperasikan dalam satu unit bisnis, pada umumnya menyediakan tempat parkir. Sebagai fungsi ekonomi, yaitu sebagai pendukung dinamisasi perekonomian kota dan wadah penampungan dan penyaluran produksi dari produsen untuk kebutuhan masyarakat, yaitu konsumen. Unsur-unsur dalam pusat perbelanjaan. Yang pertama ada anchor atau magnet, merupakan transformasi dari node, dapat pula berfungsi sebagai landmark atau perwujudan berupa plaza dalam shopping center. Yang kedua secondary anchor atau magnet sekunder, merupakan transformasi dari distrik, perwujudannya berupa pedestrian yang menghubungkan magnet-magnet. Yang berikut adalah street, merupakan transformasi bentuk, pad atau perwujudan berupa pedestrian yang menghubungkan magnet-magnet. Yang selanjutnya landscaping atau pertamanan, merupakan transformasi dari edge sebagai pembatas pusat pertokoan di tempat-tempat luar. Kemudian klasifikasi pusat perbelanjaan. Yang pertama, menurut luas areal pelayanan dan menurut luas areal pusat perbelanjaan dibedakan menjadi: yang ke satu, regional shopping center, luas areal antara 27.870 sampai 92.900 meter persegi. Kemudian community shopping center, luas areal antara 9.290 sampai 23.225 meter persegi. Kemudian neighborhood shopping center, luas areal antara 2.720 sampai 9.290 meter persegi. Kemudian menurut konfigurasi bangunan, yang pertama ada bentuk linier, berikutnya bentuk L dan U, kemudian mall, cluster, dan bentuk cluster bervariasi. Kemudian yang ketiga, menurut bentuk bangunan. Yang pertama ada pusat perbelanjaan terbuka, kemudian pusat perbelanjaan tertutup, kemudian pusat perbelanjaan terpadu integrated. Kita masuk dalam tipologi bangunan gereja. Fungsi utama gereja. Menurut Sitompul 1993 halaman 223 sampai 226 menyatakan bahwa pesan dan makna yang terkandung pada arsitektur gereja tidak lepas dari hubungan arsitektur dengan tiga fungsi utama gereja, yaitu persekutuan, koinonia, kesaksian, marturia, dan pelayanan diakonia.
Pertemuan gereja sebagai persekutuan antara manusia dengan Tuhan dilakukan dalam ruangan kebaktian, sehingga ruang ini dianggap kudus dan sakral. Secara konseptual, fungsi kesaksian pada arsitektur gereja ditekankan pada simbolisasi kegiatan yang terjadi pada gereja dan elemen-elemen fisik pada gereja untuk memberitakan firman Tuhan. Ruangan dan kegiatan yang terjadi di dalamnya dibuat untuk dapat menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung semangat Kristiani bagi orang yang mengapresiasinya. Gereja mempunyai tugas atau fungsi pelayanan agar manusia semakin dekat dengan Tuhan. Pelayanan adalah simbol kasih Tuhan untuk mengasihi semua orang, berkembang pesatnya. Peradaban manusia menuntut peran gereja yang lebih besar untuk melayani semua manusia. Pelayanan kepada seluruh umat manusia ini yang menjadi misi gereja. Kemudian arsitektur gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, yang diambil dari bahasa Latin ecclesia yang berarti kumpulan orang-orang percaya. Arti kata gereja kemudian dibagi menjadi dua, yaitu perkumpulan semua orang yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bangunan ibadah atau wadah untuk menerima sakramen bagi umat Kristen. Dalam kamus bahasa Indonesia, Kristen didefinisikan sebagai nama agama yang disampaikan oleh Kristus atau Nabi Isa. Aliran yang dianut oleh agama gereja GPDI adalah Kristen Protestan. Kata Protestan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penganut Protestanisme, yang merupakan aliran dalam agama Kristen yang terpisah dari Gereja Katolik Roma pada zaman Reformasi abad ke-16 yang dipelopori oleh Martin Luther. Periode arsitektur gereja menurut Ken 1998, sejarah arsitektur Kristen awal dimulai pada masa kerajaan Romawi dan berkembang secara bertahap pada periode tertentu pada abad ke-1 sampai ke-4. Ajaran Kristen yang diberitakan ke Yesus Kristus di tengah bangsa Yahudi mengalami banyak penolakan yang mengakibatkan para pengikutnya mati sebagai martir karena hidup dalam masa pengejaran. Pengikut Kristus lalu mengadakan kebaktian dalam tempat yang tersembunyi, yaitu katakombe. Katakombe merupakan pemakaman yang terletak di bawah tanah. Pada tahun 313 sebelum Masehi, Kaisar Konstantin mulai mengakui adanya agama Kristen melalui deklarasi Milan. Mulai saat itu, agama Kristen menjadi agama resmi negara dan gedung-gedung ibadah banyak dibangun. Saat itu bangunan gereja mengambil bentuk basilika, yaitu bentuk bangunan yang berfungsi sebagai gedung pertemuan dan gedung pengadilan Romawi. Untuk menyesuaikan dengan kegiatan peribadatan, maka basilika mulai dimodifikasi. Modifikasi itu dilakukan pada pilar, dinding, dan apse yang dibuat menghiasi mosaik dan fresko Kristiani. Ruang ibadah dibuat menyerupai batra yang disebut naos. Gereja menghadap ke timur sebagai pengharapan kedatangan Mesias. Di wilayah Romawi Timur, kemudian didirikan gereja yang memiliki ciri khas, yaitu dinamo Musa dan atap kubah. Puncak dari kejayaan arsitektur Bizantium diwujudkan oleh gereja Hagia Sophia pada tahun 532 sampai 537 di Konstantinopel yang masih ada hingga saat ini. Arsitektur Gotik kemudian muncul menggantikan gaya Romanis. Jika gaya arsitektur Romanis berkesan kokoh disebut benteng Allah, maka gaya Gotik terlihat ringan, runcing, tinggi, dan cantik disebut sebagai istana surga. Gaya Romanis muncul setelah Romawi mengalami zaman kegelapan selama ratusan tahun. Ciri-ciri dari arsitektur Romanis ialah penggunaan busur lengkung sebagai penghubung antar kolom yang berjajar rapat, ketinggian ruang cenderung mencolok dibandingkan dengan lebarnya, bentuk denah mengadopsi bentuk salib, dan dinding-dindingnya dipenuhi ukiran atau lukisan yang menggambarkan kisah dalam Alkitab. Pada abad ke-15, arsitektur mulai mengalami peralihan pada masa Renaissance. Bangunan gereja yang paling menonjol saat itu ialah Gereja Santo Petrus di Roma, Italia, yang dibangun pada tahun 1506 sampai 1626. Arsitektur Renaissance kemudian berakhir dan digantikan oleh gaya barok dan rokoko. Gaya ini memiliki ciri khas berupa ornamen atau ukiran yang rumit dan memenuhi semua bidang yang ada. Pada abad ke-20, revolusi industri membawa banyak perubahan dan perkembangan.
Prinsip-prinsip yang digunakan pada arsitektur gereja zaman modern memiliki pertimbangan dari aspek kegunaan, kesederhanaan, keluasan, kedekatan, dan keindahan. Arsitektur gotik. Pada gereja GPD Samratulangi, gaya arsitekturnya mengadopsi arsitektur gotik pada fasadnya. Berikut rangkuman ciri khas dan karakteristik bangunan yang bergaya arsitektur gotik antara lain. Yang pertama, menara atau tower. Keberadaan menara di depan dan di belakang bangunan menjadi ciri khas bangunan bergaya gotik, terutama pada bangunan gereja. Yang kedua, struktur bangunan tinggi. Bangunan gotik umumnya memiliki tinggi yang jauh melebihi skala manusia. Yang ketiga, struktur atap flying butters. Ciri terpenting pada bangunan bergaya gotik adalah sistem struktur atap yang berbentuk flying butters. Yang keempat, pemakaian bentuk ribet, vaults atau kubah yang menyerupai kubus. Yang kelima, ukuran diameter kolom yang menjadi sangat besar. Yang keenam, bukan yang lebar, langit-langit yang tinggi, dan jendela kaca yang besar menyebabkan cahaya yang matahari dapat masuk. Yang ketujuh, adanya jendela bunga. Yang kedelapan, kaca Petri. Keberadaan kaca Petri ini menunjukkan bahwa pada abad ke-12 teknologi kaca Petri ini sedang maju dan berkembang. Yang kesembilan, diwarnai ornamen religius. Yang ke-10, klastori, jendela dan dinding-dinding penopang. Berikutnya kita masuk ke metode kritik. Metode kritik yang digunakan pada karya kritik ini mengambil dua metode yang berbeda pada setiap objek yang diambil, yaitu metode kritik interpretatif, evokatif pada bangunan MTC dengan fungsi hiburan, dan metode deskriptif, depiktif untuk pada bangunan gereja GPDI Samratulangi Manado yang berfungsi sebagai tempat peribadahan. Kritik interpretatif adalah sebuah kritik yang menafsirkan namun tidak menilai secara menghakimi. Kritikus pada jenis ini dipandang sebagai pengamat yang profesional. Bentuk kritik cenderung subjektif dan mempengaruhi pandangan orang lain agar sejalan dengan pandangan kritik tersebut. Dalam penyajiannya, menampilkan sesuatu yang baru atau memandang sesuatu bangunan dari sudut pandang lain. Metode kritik deskriptif yang digunakan adalah kritik evokatif. Kritik evokatif yaitu membangkitkan rasa menggugah pemahaman intelektual atas makna yang dikandung pada suatu bangunan. Sehingga kritik ini tidak mengungkap suatu objek itu benar atau salah, melainkan pengungkapan berasal dari pengalaman akan ruang. Metode ini bisa disampaikan dalam bentuk naratif atau tulisan, dan juga fotografis ataupun gambar. Metode kritik deskriptif depiktif. Kritik deskriptif adalah kritik yang mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap suatu bangunan atau kota, di mana pendekatan deskriptif ini lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya, maka kita dapat lebih memahami makna suatu bangunan. Metode deskriptif ini tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interpret, tetapi sekedar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya. Metode kritik deskriptif yang digunakan adalah depiktif kritik. Depiktif kritik cenderung tidak dipandang sebagai sebuah bentuk kritik karena ia tidak didasarkan pada pernyataan baik atau buruk sebuah bangunan, sebagaimana tradisi dalam kritik kesenian yang lain. Metode ini menyatakan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di sana. Ada 3 aspek dalam kritik depiktif. Yang pertama, aspek statik yang memfokuskan perhatian pada elemen-elemen, bentuk atau form, bahan atau materials, dan permukaan atau tekstur. Penelusuran aspek statik dalam depiktif seringkali digunakan oleh para kritikus untuk memberi pandangan kepada pembaca agar memahami apa yang telah dilihatnya sebelum menentukan penafsiran terhadap apa yang dilihatnya kemudian. Yang kedua, aspek dinamik atau secara verbal. Tidak seperti aspek statik, aspek dinamik depiktif mencoba melihat bagaimana bangunan digunakan, bukan dari apa bangunan dibuat. Aspek dinamis mengkritisi bangunan melalui bagaimana manusia bergerak melalui ruang-ruang sebuah bangunan, apa yang terjadi di sana, pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik,
bagaimana bangunan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada di dalamnya dan sekitarnya. Proses atau secara prosedural. Aspek ini merupakan suatu bentuk depiktif yang menginformasikan kepada kita tentang proses bagaimana sebab-sebab lingkungan fisik terjadi seperti itu. Bila kritik yang lain dibentuk melalui pengkarakteristikan informasi yang datang ketika bangunan itu telah ada, maka kritik depiktif aspek proses ini lebih melihat pada langkah-langkah keputusan dalam proses desain. Kita masuk dalam situasi kritik kolegial. Setting kritik kolegial. Situasi kritik kolegial yang paling lazim dalam bidang arsitektur adalah penjurian pemberian penghargaan desain. Di sini para arsitek profesional mengevaluasi dan memberikan apresiasi terhadap karya-karya desain dari sesama arsitektur profesional. Kritik kolegial menekankan bahwa kuasa dan keputusan harus dibuat bersama, baik oleh sebagian atau seluruh anggota organisasi. Pendekatan ini menyusun pembatasan kekolegialitasan di mana seluruh anggota mempunyai suara yang sederajat dalam menentukan kebijakan. Prinsip-prinsip dalam setting kritik kolegial yaitu yang pertama objektif, leadership, communication, delegation, dan motivation. Berikut contoh kritik pada bangunan fungsi hiburan yang menggunakan kritik interpretatif evokatif. Untuk contohnya mengambil bangunan Mega Trade Center yang berlokasi di kawasan Megamas, Jalan Pirtendean Sari Tumpaan, Kota Manado. Mega Trade Center atau MTC adalah salah satu pusat grosir dan retail terbesar yang ada di Kota Manado, yang memiliki total luas 75.000 meter persegi dan memiliki jumlah 4 lantai. Pusat harus berada di wilayah pusat Kota Manado. Lokasinya berada di pesisir sebelah barat dari Kota Manado dan berbatasan langsung dengan perairan Kota Manado yang terhubung dengan Laut Sulawesi. MTC terletak di kawasan Megamas sebagai pusat akses terpadu modern. Terlihat dari luas bangunan MTC merupakan pusat belanja yang berskala regional yang terletak di pusat kota yang dapat melayani 150.000 sampai 400.000 penduduk. Gedung ini memiliki konsep modern, sederhana dan dinamis. Bangunan ini didominasi bentuk persegi panjang yang merupakan bangunan utama yang digabungkan dengan bentuk tabung yang merupakan jalan melingkar untuk masuk menuju area parkir. Berikutnya eksterior bangunan. Gedung finishing menggunakan bahan kombinasi bangunan utama, sedangkan pada area taman menggunakan finishing beton dengan kombinasi warna orange dan merah. Penggunaan warna orange yang dominan pada bangunan ini sama seperti bangunan lainnya yang berada di dalam kawasan Megamas Manado, yang merupakan properti dari PT Mega Surya Nusa Lestari. Eksterior bangunan. Pada tampak depan bangunan terlihat ada logo MTC Megamas dan papan iklan pada fasade. Dan skala bangunan terlihat lebih besar dari bangunan yang ada di sekitarnya, sehingga menunjukkan bahwa bangunan ini adalah bangunan komersil. Tampak depan dan tampak belakang bangunan ini juga terlihat hampir sama, yaitu terdapat tangga untuk mengakses masuk ke dalam bangunan ini dan juga terdapat area drop-off. Pada interior bagian dalam, ruang-ruang ini didominasi bentuk-bentuk persegi dengan warna yang dominan yaitu warna putih. Pada subground selain itu terdapat tempat parkir, terdapat department store, dan beberapa retail kecil. Pada lantai ground terdapat restoran dan retail kecil pada lantai 1. Terdapat department store dan beberapa retail pada lantai 2. Dapat dilihat pada denah bahwa penyusunan ruang retail menggunakan gabungan grid dan klaster, sehingga memudahkan para pengunjung yang akan datang untuk berbelanja. Juga dapat dilihat bahwa pusat ini memiliki 2 jangkar utama, yaitu minimarket pada lantai basement dan department store pada lantai 2. Pusat ini juga memiliki sistem sirkulasi banyak koridor. Kritik interpretatif. Pusat ini memiliki fasilitas untuk menunjang fungsi dalam bangunan,
Dan terdapat atrium mall yang digunakan untuk pusat promosi dan tempat menggandakan acara tertentu. Lokasi atrium terletak di lantai dasar sisi barat dan timur. Parket valet pada area parkir. Eskalator terdapat 8 eskalator, 4 lift penumpang, dan 2 lift barang sebagai alat transportasi dalam gedung. Selanjutnya kita masuk pada kritik pada bangunan fungsi peribadatan, yaitu kritik deskriptif depiktif pada gereja GPDI Samratulangi Manado. Berikut ini adalah profil dari bangunan gereja GPDI Samratulangi dengan fungsi bangunan sebagai tempat beribadah agama Kristen. Kapasitas gereja ini sebelum COVID yaitu sekitar 3.000 orang dan kapasitas gereja sesudah COVID yaitu sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 orang. Letak dari gereja GPDI Samratulangi ini berada di Jalan Samratulangi nomor 38 Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Gereja GPDI Samratulangi adalah tempat ibadah bagi umat Kristiani, khususnya Kristen Protestan aliran Pantekosta. Gereja Pantekosta di Indonesia disingkat GPDI adalah denominasi Kristen yang beraliran Pantekosta. Saat ini gereja masih dalam tahap renovasi dan beautifikasi. Gereja ini berada di pusat kota dan mempunyai ciri khas yaitu dengan gaya arsitektur dengan sentuhan klasik yang berbeda dengan bangunan di sekitarnya, sehingga bangunan ini terlihat lebih menonjol di antara bangunan-bangunan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada eksterior bangunan. Dari tampak depan luar bangunan gereja GPDI Samratulangi ini terlihat mengadopsi gaya arsitektur gotik dengan adanya bentuk jendela segi empat dan adanya lengkungan pada bagian atasnya. Terdapat juga kubah yang memberikan keunikan pada bangunan yang memberi nilai estetika pada bangunan. Juga dapat dilihat terdapat pilar-pilar yang selain berfungsi menahan beban bangunan, juga menjadi hiasan ornamentasi pada bangunan gereja. Dapat dilihat bahwa bangunan ini menggunakan dinding masif dengan dominan warna krem muda dengan finish granit pada fasade bangunan. Dan juga dapat dilihat bahwa bentuk bangunan dari gereja ini yaitu tinggi menjulang ke atas yang mengadopsi gaya arsitektur gotik yang menerapkan proporsi arsitektur yang berkesan agung dan menjulang tinggi melebihi skala normal manusia. Juga dapat dilihat pada eksterior bangunan bahwa terdapat seni kaca patri yang dipasang pada dinding bangunan fasade yang berbentuk melengkung dan terdapat lambang GPDI. Lukisan dalam kaca patri pada umumnya menggambarkan peristiwa atau pesan-pesan simbolik pada arsitektur gotik. Selanjutnya, pada tampak belakang bangunan gereja dapat dilihat bahwa gereja pada tampak belakangnya masih dalam tahap renovasi, namun dalam perencanaannya akan dibuat chapel pada bagian atas seperti pada gambar. Dapat dilihat desain yang akan dibuat pada bagian belakang gereja berbentuk menara pada bagian atas dengan penggunaan kaca-kaca patri pada fasade. Keberadaan menara pada belakang bangunan menjadi ciri khas bangunan bergaya gotik, terutama pada bangunan gereja. Selanjutnya kita masuk pada interior bangunan gereja GPDI Samratulangi. Pada entrans bangunan terdapat pintu masuk berukuran besar dengan ornamen lambang GPDI pada kedua daun pintu yang terbuat dari kayu jati. Pintu ini berukuran besar dan megah, menjadikan area entrans pada gereja terlihat mewah dan luas. Selanjutnya, memasuki bangunan gereja terdapat lobi dengan lantai marmer dengan dinding transparan yang dapat melihat ke dalam ruang ibadah, menjadikan ruang terlihat lebih luas dan megah pada bagian interior bangunan. Lobi ini juga dilengkapi dengan perabot berbahan dasar kayu yang selaras dengan warna lantai.
Kemegahan tidak hanya terlihat pada luar bangunan, tetapi juga pada interior gereja GPDI ini. Pada bagian interior gereja, memakai gaya interior yang modern minimalis, dapat dilihat bahwa terdapat pada area mimbar gereja layar LED berukuran besar yang memenuhi dinding pada stage atau mimbar dengan material marmer berwarna coklat gelap yang membentuk bingkai bagi layar LED. Terdapat juga tiang-tiang yang dibungkus marmer yang dipadukan dengan ornamen kayu yang memperjelas interior bangunan pada gaya interior Eropa yang modern. Selanjutnya dapat dilihat juga pada area mimbar gereja bahwa terdapat salah satu simbol gereja Kristen yaitu salib. Salib ini terbuat dari batu yang dipahat yang dibawa dari Israel dan memantulkan cahaya ketika kena sorot lampu yang memberi kesan religi di dalamnya. Selanjutnya, pada interior bangunan gereja dilengkapi balkon yang berbentuk U mengelilingi altar atau mimbar sebagai tempat duduk jemaat. Penataan kursi pada gereja juga dibuat mengelilingi area mimbar sehingga orientasi utama menghadap mimbar agar para jemaat terfokus pada mimbar pada saat beribadah. Keindahan dan kemegahan bangunan gereja diperjelas dengan penataan lampu pada plafon dan pada dasar balkon, yang menjadikan ruang ibadat terlihat terang dan mewah, juga menjadikan ruang ibadat terlihat bersih dan cerah. Selain itu, pada dinding-dinding mimbar atau altar terdapat relief-relief yang menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, yaitu relief perjamuan kudus Yesus Kristus dan ke-12 murid, relief yang menggambarkan Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes, dan relief yang menggambarkan kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita masuk ke kesimpulan. Melalui kritik interpretif evokatif dapat disimpulkan bahwa bangunan Manado Trade Center atau MTC merupakan pusat perbelanjaan grosir terbesar yang ada di Manado. Pusat perbelanjaan ini juga merupakan pusat perbelanjaan tertutup yang memiliki banyak koridor pada penataan ruang secara grid dan cluster untuk memudahkan pengunjung dalam berbelanja. Pusat perbelanjaan ini juga memiliki dua main anchor sebagai penarik pengunjung untuk berbelanja, selain terdapat juga beberapa restoran untuk pengunjung beristirahat dan makan. Pada eksterior bangunan memiliki gaya arsitektur modern dengan gaya kombinasi bentuk persegi dan lingkaran yang membuatnya kontras, dan juga pemilihan warna yang didominasi warna merah dan orange, yang dimana sebagian besar properti di dalam kawasan Megamas berwarna orange. Melalui kritik deskriptif depiktif aspek statik ini dapat disimpulkan bahwa bangunan gereja GPDI Samratulangi adalah gereja dengan kapasitas jemaat yang banyak. Gaya arsitektur pada bangunan gereja adalah arsitektur gotik. Bangunan ini juga dapat menjadi ikon karena skala ukuran dari bangunan gereja yang lebih besar dari bangunan sekitar, juga karena gaya arsitektur pada bangunan yang berbeda dengan bangunan sekitar karena terlihat lebih megah. Sedangkan pada interior bangunan gereja menggunakan modern yang memiliki kesan mewah dan penataan lampu-lampu yang terang menjadikan suasana dalam gereja lebih terang, bersih, dan mewah sebagai fungsi peribadatan. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.